Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat, khususnya kelas 7E. Selamat berjumpa lagi di masa MPLS ini. Semoga anak-anak tetap semangat mengikuti dan jagalah kesehatanmu selama berada di rumah. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang tata krama. Dengarkan dan simak baik-baik sambil dicatat yang dianggap penting. Tentunya kita hidup di masyarakat, setiap orang ingin dihargai oleh orang lain. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, tentunya kita harus mau menghargai orang lain. Itulah yang akan kita pelajari dalam materi tata krama pada kesempatan ini. Tata krama adalah aturan, norma, atau adat kebiasaan mengenai cara menghormati terhadap sama warga dalam pergaulan yang lazim disebut sopan santun atau etika. Baiklah, dalam mempelajari tata krama ini, di sini ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama yaitu ruang lingkup tata krama pergaulan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari orang lain atau teman. Untuk itu perlu diperhatikan bagaimana cara bergaul yang baik. Nah, di antaranya yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, bantulah teman yang minta pertolongan sesuai dengan kemampuan kita. Kedua, hargailah pendapat teman jika kita tidak sependapat. Ketiga, hindarilah penggunaan kata-kata buruk, jelek, tidak pantas, dan sebagainya dalam mengomentari pekerjaan atau pakaian teman. Yang berikutnya, curahkan perasaan itu segera secara terbuka dan baik-baik. Yang berikutnya, ucapkanlah terima kasih yang tulus kepada teman yang telah berbuat baik kepada kita betapapun kecilnya kebaikan itu. Selanjutnya, terimalah setiap teguran dengan hati yang lapang. Berikutnya lagi, hindarilah sikap mau menang sendiri, mau benar sendiri. Ingatkan peribahasa, orang pandai berbicara dengan mulut, orang bodoh berbicara dengan biju. Yang terakhir, kembalikanlah segera barang atau uang pinjaman. Jangan dibiarkan si pemilik mengambil sendiri dengan rasa kecewa. Biasakan menggunakan kata-kata manis seperti selamat pagi, sampai jumpa, silahkan, maaf, dan selamat siang apabila bertemu dengan teman. Itulah salah satu cara pergaulan sesama teman. Yang berikutnya yaitu tata krama pergaulan dengan guru. Kalian sebagai anak didik mempunyai dua tempat untuk bergaul. Yang pertama di rumah bersama orang tuamu, dan yang kedua di sekolah bersama bapak ibu guru kamu. Bagaimana cara kita menghormati atau cara yang sopan untuk menghadapi bapak dan ibu guru kamu di sekolah? Guru adalah sebagai pengganti orang tua kamu kedua selama kamu di sekolah. Perlu kita hormati dan kita hargai. Nah, caranya untuk menghormati bapak ibu guru perlu kamu perhatikan. Yang pertama, tunjukkanlah sikap hormat dan gunakan bahasa yang halus dan sopan jika sedang berhadapan atau berbicara dengan guru. Yang kedua, biasakan memberi salam terlebih dulu kepada guru bila bertemu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan bisa mungkin bersalaman dengan guru. Selanjutnya, bila bersalaman dengan guru, usahakan menatap dengan ramah. Bila perlu, cium tangan dan senyuman. Keempat, jika pembelajaran sedang berlangsung,
curahkanlah seluruh perhatian kepada guru. Janganlah berbuat gaduh atau bercakap-cakap, karena hal itu di samping mengganggu ketenangan juga sangat menyinggung perasaan guru. Kelima, jika mengajukan pertanyaan atau tanggapan mengenai materi pelajaran, hendaknya dikemukakan secara sopan. Keenam, usahakan untuk tidak keluar ruangan, misalnya ke kamar kecil. Kalaupun sangat terpaksa, minta izin terlebih dahulu pada guru waktu guru tidak sedang berbicara atau tidak sedang menjelaskan pelajaran. Ketujuh, hendaklah sudah berada di dalam ruangan sebelum guru datang masuk. Jika terlambat, mintalah maaf sambil memberikan alasan yang tepat. Kedelapan, kerjakanlah setiap tugas dari guru dengan sebaik-baiknya. Itulah tata tertib atau pergaulan yang sopan pada saat di sekolah, baik di luar sekolah maupun di kelas atau saat mengikuti pelajaran. Saya minta perhatiannya kepada anak-anak. Kami semoga mau mengikutinya. Tata krama yang berikutnya yaitu di lingkungan keluarga. Kalian tentunya punya keluarga, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, orang tua yang telah membesarkan kita, yang telah merawat kita, bahkan telah membiayai kita, harapan orang tua adalah ingin sekali anaknya menjadi anak yang baik, anak yang pandai, dan anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk menjadi anaknya seperti itu, tentunya anak itu harus mempunyai karakter yang baik. Bagaimana karakter yang harus diperbuat oleh anak yang baik itu? Misalnya, 1. Anak harus mentaati segala nasihat baik orang tua dan tidak membantahnya tanpa alasan yang masuk akal. 2. Berpamitlah bila pergi ke sekolah atau ke tempat lain. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal tercela berlebih yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga. Keempat, selalu bersikap dan berbahasa lembut kepada orang tua, saudara-saudara, dan orang lain. Kelima, rajin belajar dan suka membantu orang tua pada saat di rumah. 6. Saling mengerti, saling menghargai, dan saling menolong dengan saudara-saudaranya. Tidak pernah bersikap mau menang sendiri, mau kenyang sendiri, atau menang sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ketujuh, memelihara kebersihan di dalam rumah dan menjaga keselamatan atau keutuhan barang yang ada di rumah, serta tidak meminjamkan barang apapun kepada orang lain tanpa izin orang tua atau saudara yang memiliki barang. Itulah salah satu cara untuk menghormati atau perbuatan yang baik terhadap keluarga atau orang tua. Ruang lingkup yang berikutnya yaitu tata krama dalam berbicara. Nah, selain kita melakukan bagaimana cara kita bersopan santun terhadap bapak ibu guru, terhadap teman, terhadap orang tua, dalam berbicara pun harus kamu tahu sopan santun. Bagaimana cara berbicara yang sopan santun? Salah satunya adalah 1. Suara hendaknya sekedar cukup terdengar oleh lawan bicara agar tidak mengganggu. Yang kedua, mulut tidak terlalu dekat pada muka lawan bicara agar uap mulut tidak tercium olehnya. Ketiga, berbicara tenang, tidak tergesa-gesa,
agar ludah tidak berkecipratan keluar mulut. Mulut tidak terlalu dekat pada muka lawan bicara agar uap mulut tidak tercium olehnya. Keempat, waktu tertawa mulut tidak dibuka lebar. Janganlah kita tertawa dengan suara yang keras, kurang sopan. Kelima, jangan berbicara atau tertawa jika mulut penuh dengan makanan. 6. Pada waktu berbicara, wajah dan pandangan kita hendaknya selalu terarah lurus kepada lawan bicara. Karena bicara sambil berpaling ke sana kemari dianggap tidak sopan. Demikian pula jika lawan bicara sedang berbicara. Ketujuh, palingkanlah muka sejenak ke arah lain dan atau tutuplah mulut dengan tangan atau sapu tangan jika tiba-tiba batuk atau bersin ketika sedang berbicara. Ketujuh, usahakanlah agar tidak memotong bicara apabila tiba-tiba menegur atau menyapa atau berbicara dengan orang lain pada waktu lawan berbicara masih berbicara. Terakhir, ingat-ingatlah agar kita tidak memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana atau melipat kedua di dada atau menggendong keduanya di belakang atau berdiri dengan sebelah kaki yang dilenturkan atau diangkat atas waktu berbicara, bercakap-cakap dengan orang yang dihormati. Demikianlah tata cara kita dalam berbicara dengan orang lain supaya orang lain tidak tersinggung dengan kata-kata yang kita ucapkan kepada mereka. Yang berikutnya yaitu tata cara kita di meja makan. Cara makan. Cara makan pun itu ada caranya bagaimana supaya makan kita itu kelihatan lebih sopan. Nah, di antaranya yaitu bagaimana caranya makan, baik itu dengan keluarga, dengan teman, apalagi kalau kita sedang bertemu. Caranya, yang pertama, sebelum kita makan, awali dengan berdoa. Yang kedua, tidak berbicara pada saat mulut masih penuh dengan makanan. Ketiga, kunyalah makanan demikian rupa sehingga tidak terdengar dari mulut bunyi ciplak atau gigi-gigi yang beradu. Mengunyah terlalu cepat juga dapat memberikan kesan orang yang rakus. Berikutnya, tempatkanlah mulut di atas piring makanan agar makanan yang jatuh waktu diangkat tidak jatuh keluar piring atau mengotori pakaian kita. Yang terakhir, usahakanlah agar selama makan tidak bercerita tentang hal-hal yang menjijikkan sehingga membuat orang mual atau terlalu lucu sehingga membuat orang tertawa tertinggal-tinggal. Itulah tata krama selama kita sedang bermakan. Yang berikutnya yaitu tata krama berjalan. Orang berjalan pun itu ada aturannya bagaimana cara kita berjalan yang sopan di depan orang lain. Nah, berjalan yang sesuai dengan norma sopan santun di depan orang banyak atau orang lain diantaranya pertama yaitu berjalan secara wajar, langkah tidak dibuat-buat seakan-akan agar tampak gagah atau cantik atau menarik orang lain. Yang kedua, usahakan agar tumit sepatu jangan sampai mengeluarkan suara
ketiga, jika kita berjalan di depan atau di dekat atau melewati orang-orang yang sedang duduk atau berdiri, hendaknya tidak terlalu dekat, apalagi menyentuh mereka. Sebaiknya katakan permisi sambil sedikit membungkuk pada saat melewati mereka. Itu tata krama atau sopan santun cara berjalan. Yang berikutnya yaitu tata krama berpakaian. Berpakaian pun itu ada aturannya supaya kita kelihatan lebih bagus, lebih sopan. Kita mempunyai dua lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Bagaimana cara kita untuk mengetahui berpakaian yang sopan pada saat berada di lingkungan rumah? Berpakaian merupakan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak sopan, bukannya membuat kita menjadi baik, malah akan membuat. Cara berpakaian yang baik pada saat kita berada di rumah, pertama, gunakanlah pakaian sesuai dengan jenis dan fungsinya masing-masing. Kedua, pakaian hendaknya tidak terlalu ketat atau terlalu pendek di bagian bawah maupun bagian atas. Tiga, pakaian selalu rapi, bersih, dan tidak kusut. Keempat, memakai perhiasan seperlunya, tidak boleh berlebihan. Itu pada saat kita berada di rumah. Nah, sekarang bagaimana tata krama kita pada berpakaian pada saat kita berada di sekolah? Berpakaian di sekolah itu sudah ada aturannya, sudah ada norma-normanya. Nah, kita harus mengikuti aturan sekolah. Misalnya, hari Senin dan Selasa kita harus berpakai baju biru putih, pakai dasi. Kalau hari Senin kita upacara memakai topi, itu untuk hari Senin dan Selasa. Hari Rabu kita menggunakan baju identitas. Hari Kamis kita menggunakan baju batik. Hari Jumat dan Sabtu kita menggunakan baju pramuka lengkap dengan hasduknya. Untuk sepatu itu hitam. Jadi sepatu seragam untuk sekolah itu menggunakan sepatu hitam. Itulah tata tertib cara berpakaian di sekolah. Saya mohon karena kamu sudah menjadi siswa-siswi SMP Negeri 2 Binangun, tentunya kamu harus mengikuti aturan-aturan yang ada di SMP Negeri 2 Binangun. Baik dalam tata cara bergaul dengan temannya, tata cara bergaul dengan bapak ibu guru, kalau di rumah dengan orang tua, terus bagaimana cara makan yang baik, terus cara berjalan yang baik dan berpakaian yang baik. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan dan tidak hanya memahami tapi mau mengikuti aturan-aturan itu sehingga nanti kalian akan menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikianlah apa yang bisa Bu Guru sampaikan kepada kalian semua, yaitu tentang tata krama. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.